Mari kita buka Alkitab di Yohanes 16. Yohanes 16. Yohanes 16. Oke. Sudah jumpa? Ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kata amin. Adalah lebih berguna, Yesus begitu murid-murid, untuk dia pergi balik kepada Bapa, karena bila Roh Kudus menyertai kita di dunia ini, itu lebih luar biasa. Kata amin. So, kalau Yesus saja dengan tubuh manusia, dia limit hanya di Yerusalem, maka kita tidak dapat menjadi pengikutnya. Tapi karena Roh ada di mana-mana, sehingga kita di sini kan, di Yerusalem, dimanapun kita berada, kita boleh menyembah Dia dalam Roh dan kebenaran. Kata amin. So, kalau Tuhan maukan kita sembah Dia dalam Roh dan kebenaran, adakah kita perlu dilimit oleh tempat untuk kita berkomunikasi dengan Dia? Karena tempatnya adalah Roh, dan dalam tubuh kita ada Roh. Kata amin. Apabila kita hidup di dalam Roh, kita ada Roh Kudus karena kita percaya. Haleluya. Nah, dalam masa yang sama, Yesus menyertai kita melalui Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Oke, jadi sekiranya kita hidup benar di dalam Tuhan, anything yang kita lalui dalam situasi hidup kita tidak boleh terlalu bergerak dengan kekuatan sendiri, dan jangan terlalu bertindak melulu juga, kata Tuhan. Sebab everything, baik kata-kata yang keluar dari mulutmu, baik perbuatanmu, seharusnya melalui Roh Kudus. Kata amin. Jadi di saat Anda bekerja, di saat Anda di rumah, yang Tuhan mau adalah roh kita satu dengan Dia. Jadi kita dapat damai, kita dapat ketenangan, kita dapat penghiburan. Dengan itu kita dapat melakukan sesuatu yang membawa terang di dunia ini, di tempat kerja, dalam keluarga. Amen. Oke. So, sambil saya khotbah ini, Roh Kudus bertanya, apakah kita sekarang benar-benar merasa Dia di dalam Roh? Inilah standar kita. Apakah benar kau dapat rasai Roh Kudus dalam rohmu saat ini? Apakah benar kau rasa damai di dalam Dia? Karena kau harus lepaskan dirimu dari gangguan emosi, pemikiran dirimu. You have to let go, so that you can live in Him. Do you really can feel it? If you can feel it, maksudnya Anda sudah berserah. Amin. Percaya? Oke. So that's why apapun ini Tuhan kata, sungguh pun ia gangguan sedikit dari emosi dan pikiran,
Bila Anda datang beribadah, let's say you come to this church, apakah you already let go and let Holy Spirit take over? Ini yang Tuhan mau lihat di dalam kita, sebab dia renung kita, So kalau dalam hidup ini, apa perasaanmu kalau ada satu orang, baik di tempat kerja, di sekolah, di college, ada orang itu kalau dia datang, dia tengok kamu, dia renung saja. Kamu duduk, dia renung begini. Kamu jalan, dia tengok, tak habis tengok kamu. Apa perasaan? Rasa pelik, rasa janggal. Dari tentungan itu membuatkan kau rasa gelisah pun boleh. Betul tidak? So now, masa kita berdoa tadi, Tuhan lihat kita, dia renung roh. Apakah rohmu berasa selesa atau tak selesa? Jadi inilah hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan selalu rasa tak selesa, tapi dalam masa rasa tak selesa itu kita bertobat dan kita kembali kepada Dia. Amin. Tuhan mau kita let go emosimu, pikiranmu, let go. Terima Dia, receive the power, kuasa yang mencipta dunia ini, yang mengeringkan air laut, yang mendatangkan makanan di padang gurun, kuasa yang boleh menahan hujan dan memberi hujan, ada bersama kita. Amin. Oke, kalau keperluan dunia ini, supaya dunia ini dapat berputar, setiap hari putar dan mengelilingi matahari selama 300 lebih hari, tidak ada extend waktunya, tidak ada delay waktunya. That power is so strong and really more than enough untuk kita yang manusia yang dalam bumi yang kecil ini. Tapi ia jadi kuasa yang tidak dapat bekerja. Kenapa? Karena kita menolak. Ya, karena kita tidak terima dengan cara yang benar-benar with our pure heart. Tuhan kata, ya. Oleh itu Yesus kata, Dia akan balik kepada Bapa dan memberikan penghibur, memutuskan penghibur, kepada kita. Dan seterusnya, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. 3 perkara: dosa, kebenaran, penghakiman. Sebut: dosa, kebenaran, penghakiman. Ya. Jadi Ia datang untuk menginsafkan dunia akan, pertama, dosa. So kalau Anda hidupmu ada sesuatu yang kau harus berubah dan kau tak mau berubah, atau kau berulang-ulang melakukan, maksudnya kau tidak mau insaf. So the Holy Spirit cannot live in you. Roh Kudus tidak dapat berada di badan orang yang tidak mau meninggalkan dosa lamanya. Karena even Yesus mau pikul kayu salib, even Yesus di kayu salib berkata, "Why you left me? Elai sabachthani." Bapa, kenapa engkau meninggalkan? Sebab Holy Spirit tidak dapat berada dalam tubuh yang berkompromi dengan dosa. Tapi Yesus mau pikul salib, mau pikul dosa dunia. So Holy Spirit out. Tapi Holy Spirit masih bekerja, bawa Simon supaya tolong pikul salibnya, supaya pekerjaan Tuhan terjadi. Dapat paham tidak? Maksudnya Roh Kudus boleh bekerja dari luar, nah Roh Kudus bekerja dari dalam. Orang yang tak percaya
Roh Kudus masih menjaga dia supaya dia tidak binasa. Sebab itu kita lihat orang tak percaya pun masih ada peluang untuk hidup senang. Orang yang tak percaya masih boleh melakukan kerja seperti orang percaya. Orang yang tidak percaya bekerja, ada gaji, bisnis, ada income. Tapi Tuhan tetap menunggu supaya mereka diberi peluang untuk percaya. Holy Spirit bekerja dari luar, tapi tidak ada keselamatan. Kita ini, Roh Kudus bekerja dari dalam kita, keselamatan ada. Ini kelebihan untuk orang yang percaya. Dan kita ada hubungan dengan Dia, dan kita tahu tujuan hidup kita. Amin. So, last night saya berdoa, di mana dalam gelap semua anak istri semua dah tidur, saya berdoa. Waktu pagi sudah lebih, malam pagi sudah ya, sudah lebih 12 malam. Saya berdoa, nah Tuhan beritahu begini, be careful dengan perkara-perkara yang kita semua ini selalu lihat dalam media sosial, dalam internet. You have to pray first, sebab ada perkara yang kau minat lihat, dan benda itu kau tahu salah, tapi kau coba saja lihat dia. But at the same time, Holy Spirit told me, ada roh yang sedang mengerjakan sesuatu supaya kau jauh dari Tuhan. Jadi, if in your mind kau rasa kau macam ada sesuatu yang menarik perhatian, contoh, I give you example. Kalau contoh, saya tak tahu example ini boleh sesuai dengan kamu atau tidak, tapi saya just try my best. Contoh, kalau kita tengok movie love story antara anak muda ini, lelaki dengan perempuan ini di college ke di mana, and then kita lepas itu kita selalu tengok, and then kita boleh rasa one day kita ingat cerita itu, kita boleh rasa macam teringat zaman kita di sekolah dulu, dan kita boleh imagine di sekolah kalau pergi begini, jumpa dengan orang begini, kalau saya hidup begini dulu, begini, and then you rasa seronok dalam imajinasimu itu. You are going to be trapped by demon. Okay? So apatah lagi kalau orang itu tengok perkara-perkara yang dia rasa seronok, dan dia rasa kalau cerita kalau kita lihat Samseng, bila mau pukul hero datang, oh banyak lagi geng dia. So kita sesar rasa macam kita mau banyak geng itu, banyak kawan, banyak Samseng untuk kita. Ada perasaan seperti itu pun sebenarnya kau tak perlu ada imajinasi itu, sebab itu cuma trap for you to hidup dalam dunia berimajinasi. Oke, apa-apalah, baik tentang pornografi, baik tentang apa-apa. Jadi Roh Kudus remind kita supaya kita boleh remind orang di sekitar kita. Oke, baik saudara, adik-beradik, baik teman kan, pekerjaan, to remind each other. Kalau kita terlalu kerap dengan perkara duniawi, kita akan sering ada imajinasi. That's why orang yang tengok drama, dia mungkin suka tengok drama, suka tengok drama. Dia hidup menjiwai drama itu. Okay? So you have to be very careful, Tuhan kata. Don't too much sampai imagine dia. Okay? Sebab imajinasimu itu milik Tuhan. Sebab imajinasi milik Tuhan. So
Sebab segala sesuatu yang Tuhan berikan kita, keupayaan, berpikir, imajinasi, ini semua adalah harus come back to God. Amin? Ya. So kalau tidak, then kau akan pergi jauh. Sebab apa saya kata begini? Sebab saya teringat satu cerita kungfu. Tahu guru lawan syaitan. Syaitan itu, perempuan itu dengan kuasa. And then perempuan itu tukar jadi naga berkepala 9. Saya lihat banyak roh-roh yang lain ikut apa semua melawan, dan di dunia Tok Guru itu begini berdiam, tapi di alam roh dia sedang melawan. So dari mana dia dapat imajinasi itu? Sehingga bila dia buat movie itu, orang semua suka tengok. That's why orang suka jumpa sifu, dia punya sifu. Sebab boleh telik nasib dalam roh. Sebab mereka pikir kalau mereka bertingkah begini, ada sesuatu dah dalam roh itu sedang melawan dalam roh. Ya. Oke, jadi orang datang bagi tapak tangan ke apa, ada sesuatu di dalam roh sedang terjadi. Tapi apa yang saya lihat, naga yang banyak kepala apa semua itu, yang muncul roh yang saya lihat dalam kita itu, memang ada di Alkitab juga. So you see, cara mereka berlawan dengan roh itu adalah dengan kuasa, dengan aura mereka, dengan lawan roh. The point is, apakah roh takut dengan orang? Ya, apakah roh takut orang? Tidak. Ya. Jadi roh takut kepada Roh Kudus, itu saja. That's why Yesus datang ke dunia, ajar kita supaya kita tidak berimajinasi lawan syaitan. Apa yang kita pikir kita harus melawan syaitan di alam roh, bertumbuh dengan syaitan, guna pedang ajaib, melawan di alam roh itu. Sebenarnya Roh Kudus ada. You don't have to go through all that. Itu semua penipuan. Kalau ada pun, dia tak akan dapat melakukan apa-apa yang tidak baik kepadamu sekiranya Roh Kudus ada denganmu. Jadi cara yang Tuhan tunjuk dengan kita adalah cara yang terbaik. Kata amin. Praise the Lord. So apa yang saya mau kata di sini adalah begini. Your biggest enemy, musuhmu yang paling besar, bukan setan, dirimu sendiri. Paham katanya? Dirimu sendiri. Musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri. That's why banyak saya lihat kesaksian minister, dia tidak takut iblis, tapi dia takut dengan keinginannya sendiri. Sebab your self desire, apabila kita tidak ada self control, itulah yang menghancurkan kita. Bukan iblis. Sebab iblis dia ambil kesempatan apabila kita punya keinginan tidak kepada Tuhan. Jadi dari keinginan itu kita dicobai. Seperti dalam yang dikatakan dalam Injil Yakobus. Ya, semua sudah baca kan? Tuhan tidak mencobai siapa, tetapi dicobai oleh keinginan sendiri. Jadi the biggest enemy in life
yang membuatkan kita tak dapat hidup dengan baik adalah diri sendiri. That's why Paulus biasa berkata, bila dalam firman Tuhan juga dia tulis, dalam kitab dia tulis, dia jaga diri dia supaya bila dia beritakan Injil, jangan orang diselamatkan, dia pula tak selamat. Ingat pesan itu? Ya, jangan kita menginjil orang selamat, kita sendiri tak selamat. Sebab apa? Karena your biggest enemy adalah self-centered. Keinginan dirimu itu adalah musuh nomor satu. So, kalau keinginanmu itu dapat engkau kawal menjadi engkau menginginkan Tuhan dalam hidupmu, inginkan Tuhan pimpin hidupmu, Tuhan bekerja dalam hidupmu, itu jadi keinginanmu, iblis tidak dapat buat apa-apa karena engkau anak Tuhan. Kata amin. So, the biggest enemy bukan iblis, tapi diri kita yang tidak mau kembali kepada Tuhan. Okay? Let's say ada satu orang begitu begini. Orang ini dia pastor di Semenanjung. Dia beritahu saya, sebab dia pastor banyak bergaul dengan youth. Jadi youth itu ada masalah kata saudara saya dalam pornografi. Jadi dia akan tengok pornografi, tak pernah berhenti. Asal ada waktu diam-diam dia akan tengok pornografi. Ingat begitu pastor itu begitu dia suruh berhenti, dan selepas itu suatu hari itu pastor itu mesejnya apa jadi dengan kamu, dia kata, pastor macam mana saya ini? Saya tak dapat lepas tengok pornografi. Sekarang pun saya rasa mau tengok pornografi, macam mana? Okay? So, pastor itu tanya jawab, dia kata, kamu berdoa. Dia letak telepon. Sebab apa? Bukan iblis musuh utamamu, tapi keinginanmu sudah semakin matang dan akan melahirkan maut. Paham tidak? Memang orang kata iblis itu bahaya. Memang iblis bahaya, tapi iblis tidak dapat lakukan apa-apa kalau keinginanmu itu dapat kau kontrol. Dia tidak akan dapat menjatuhkan iman. Ya, apa? Ya, kadang-kadang kita rasa mau buat benda itu, kadang-kadang ada rasa macam salah juga ini, tapi buat juga, tengok juga. So, Holy Spirit remind kita bahwa lihat kembali your desire, keinginanmu. Oke? Ya, sebab musuh utamamu adalah keinginanmu. Jadi Tuhan kata engkau adalah rohmu harus satu dengan rohnya. So, kita bersatu dengan Roh Kudus. Kata amin. Ya, saudara, di saat orang lain semua lemah, baik kalau ada enak satu berita, katakanlah kita tinggal di college ataupun di asrama, ada mandat dari water kata kita tidak boleh keluar makan dalam satu hari ini, cuma duduk di bilik, tidak boleh buat itu ini, buat itu ini. Elektrik pun tutup, air pun tutup, kamu macam penjara tutup satu hari ini. Memang bila berita itu datang, orang akan mengeluh. You have God. Dan kalau anda tahu kalau tujuan pihak manajemen buat itu untuk kebaikan, berdoalah. Lalu don't just think what you see. By faith, you live in spirit. Happiness is in you, peace in you. Kata amin. Sebab kalau kau mau ikut orang lain pun, apa artinya? Macam itu juga dia.
Paham tidak? Nah, kita mau marah pun macam itu juga dia. Masih juga perkara itu akan terjadi. Lebih baik kita jangan ikut orang, kita ikut Tuhan, kita tenang, kita memaafkan, kita hidup damai dengan Dia. Jadi Tuhan lihat kita banyak benar di dunia ini. Kadang-kadang kita rasa panas hati, tapi coba kau marah, apa jadi? Apakah benar itu akan berubah? Coba kau bimbang, apakah kebimbanganmu boleh mengubah suatu perkara? Sama juga. Benda yang masalah itu, situasi itu tetap sama, tak berubah. Ya, jadi anything you do with your emotion did not bring any result. Tapi apa yang kau lakukan dengan rohmu, Tuhan pasti bekerja. Kata amin. Ya, so don't lead your life, your family, your career dengan pikiran dan emosimu. You will fall into trap. Bila Anda walk not by sight but by faith, sungguh pun keadaan itu sukar, tapi because you walk by faith, something can happen. I mean something good can happen because you walk by faith, not by sight. Kau lihat macam tak baik, but you have faith. Don't believe what you see. Something is happening in spirit. Teruskan, teruskan, teruskan by faith, by faith, by faith. One day kau akan lihat. Rupanya mungkin apa yang kau fokuskan itu tidak relevan lagi, karena hidupmu jauh lebih baik daripada perkara itu. Benar rasa seperti itu? Ada satu masalah yang kita rasa masalah ini harus selesai. Kita doa Tuhan supaya dapat melalui masalahmu. Kita harap begini. Tapi sudah setahun berlalu, kamu macam sudah lupa masalah itu. Tak ada apa-apa pun jadi dengan masalah itu. Tapi hidupmu sudah sangat baik. Ini macam tak ada kaitan dengan kamu sudah. Pernah rasa seperti itu? So the time will come if you live by faith. Okay? If you live by faith, the time will come and show you the truth, kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Okay? Kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Okay? Sebab Yesus adalah kebenaran. Tapi Yesus sudah pergi kepada Bapa. Bagaimana kita mau tahu kebenaran? Melalui Roh Kudus. So, apakah hidup kita benar? Jawabannya, apakah Roh Kudus ada dalam kita? Sometimes kita main kata aja, ada Roh Kudus sudah, tapi kita tak rasa pun kita connected dengan Dia. Kita tak rasa pun kita ada hubungan yang erat dengan Dia. We need to pray, we need to learn about God dari firman Tuhan. Ada hubungan dengan Dia. Paham tak? Ya. Tuhan sudah menyediakan berkat rohani sebelum dunia ini diciptakan. Berkat itu menjamin kehidupanmu yang baik, menjamin segala mukjizat. Semua ada. Tapi we struggle, masa kita di dunia we struggle Tuhan. Kadang-kadang kita rasa Tuhan tak menyertai kita, kadang kita rasa macam mana saya mau jadi kaya, macam mana saya mau senang, macam mana saya mau sehat, macam mana saya mau ada kebahagiaan dalam hidup kita. Coba we struggle. And why we struggle? Sebab kita tidak dapat damai itu. Nah, damai itu adalah menarik segala berkat dan rancangan Tuhan yang telah tersedia bagi kita through prayer and His words. Kata amin. The more your prayer life dan pengetahuan firman Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus, the more you can attract blessing come to you. Amin. Ya, sebab semua kita tak sama. Roh kita semua tak sama.
Apa yang kamu lalui, hanya kamu saja boleh lalui, orang lain tak dapat. So jangan pernah ikut cara dunia kata, oh dia not understanding, oh orang ini tak paham saya, orang ini dia not understanding. I tell you, masalah yang kamu lalui, hanya kamu saja yang boleh lalui itu. Tak ada orang lain boleh. Sebab itu Tuhan kata, cari Dia. Katanya, tak mungkin kalau saya ini boleh paham masalahmu itu. Jadi kalau saya paham pun apa gunanya? What can I do? Betul tidak? Nah, dan kamu berkawan, tak maulah kawan dengan dia lagi, dia no understanding. Why you judge your friend? Dia tak paham, dia tak paham. Memang tak ada orang boleh paham siapa engkau. Kalau kamu paham, kau sendiri pun tak paham siapa diri kamu. Melainkan kau balik kepada pencipta. Paham tidak? Laptop kalau rosak tak dapat repair dirinya sendiri. Laptop tak tahu siapa dia kalau tak kembali kepada kilang. Minta spare part baru. Paham tidak? So don't always think that you can repair yourself. Jangan rasa kau boleh. Tidak cukup. Karena kita harus kembali kepada yang mencipta kita. Dia tahu jenis software apa yang kita pakai. Dia tahu spare part jenis yang macam mana. Kamu model yang macam mana, dia tahu. Semua dia tahu. Oke? Dia sudah buat kamu contoh. Kalau dia lihat nanti kamu ini model ini supaya kamu lalui kehidupan ini jadi terang. Jadi apa yang kamu lalui, tak ada orang boleh paham. Kamu sendiri saya paham. Ya. Even kalau kau tengah bersedih, saya sangat bersedih lalui proses ini. Ya. Kalau begitu kawan-kawan kamu akan coba-coba rasa sedih, tak dapat kita paham apa sebenarnya terjadi dalam kamu. Dan jangan salahkan orang, itu understanding, kau tak paham. Dan macam mana orang mau paham? Sebab everyone of us karena lalui satu proses. Ya. Tapi masalahnya manusia mau bersaing. Jadi inilah jadi masalah kita. And then banyak manusia diajar di dunia ini untuk minat manusia yang lain, minat artis, minat yang glamour, mau jadi populer, mau jadi begini, mau jadi begini, mau jadi begitu. Ya, that's why anak-anak muda sekarang baru sekolah menengah, cobalah tanya, kamu besar mau jadi apa? Saya mau jadi engineer, saya mau jadi dokter, saya mau jadi nurse, saya mau jadi cikgu. Is that what? That is just career. Is that what God say you have to be? Tidak. Dia tidak ada profession di surga sana, tak ada. Oke? Jadi sekarang ini lebih baik kita pikir hidup untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya. So, bila kita memuliakan Tuhan, apapun pekerjaanmu, kau akan memuliakan Tuhan. Praise the Lord. Jangan kamu pikir orang itu kerja bagus, hidupnya mulia, tak ada terbantu. It is not valid. Oke? Jadi kita masuk lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Jadi kalau dia kata penguasa dunia ini telah dihukum, maksudnya yang membawa dosa ke dunia ini, si iblis itu. Ya. Kenapa dihukum? Sebab sudah dibuang dari surga. Itu hukuman. Dia sudah dihukum, dibuang dari surga. Jadi dia tidak dapat menikmati hidup seperti dulu karena sudah jauh dari Tuhan.
dia melawan Tuhan. Dan bila dia mau melawan Tuhan, dia tak dapat. Tahukah kamu, iblis memang melawan Tuhan, tapi dia masih taat kepada Tuhan. Dia tahu dia tak dapat apa-apa tanpa Tuhan. Tengok dia mau mencobai Ayub kan? Tuhan bagi limit, kamu boleh coba dia, tapi jangan ini. Ya betul, dia taat. Dia tak lebih-lebih. Faham tidak? Nah, dan sekarang mereka tahu bahwa nanti Yesus akan memerintah dunia ini, dan mereka akan dipenjara 1000 tahun. Mereka tahu, mereka ikut saja. Sebab what can they do? Kuasa yang Lucifer miliki itu dari mana? Dari Tuhan. Tuhan sudah jadi malaikat, dia boleh bergerak seperti malaikat. Kuasa dari mana? Dari Tuhan. Tuhan tak tarik balik itu. Tapi ada orang pikir kerajaan gelap, dia mau kerajaan gelap lebih dari kerajaan terang. Kamu tahu kan beza malaikat dengan Tuhan? Malaikat dicipta oleh Tuhan. Lucifer itu malaikat, terlalu low dia berbanding Tuhan. So that's why iblis semua pun dia buat apa yang mereka suka, tidak taat dengan Tuhan. Tapi bila Tuhan bagi limit, dia ikut. Tuhan kata sampai waktunya kau akan dibuang ke lautan api, mereka sedia untuk terima. Sebab what can they do? Apa iblis boleh buat kalau Tuhan kata sampai waktunya aku buang kau ke dalam lautan api? Apa mereka boleh buat? Tak dapat buat apa-apa. So jangan cari ilmu hitam lebih daripada ilmu Tuhan. Sebab terlalu you cannot do anything. You cannot do anything without God. Even iblis pun tak dapat buat apa-apa tanpa Tuhan. Nah, Alkitab juga kata iblis pun tahu Tuhan itu siapa, dan mereka gemetar, betul tidak? Sebab mereka taat juga. Ya, tapi bila sampai part manusia inilah yang agak keras sedikit. Kita selalu ada keinginan pribadi. Kadang-kadang ada keinginan yang sampai merasakan, yang ini Tuhan yang masuk campur, yang ini Tuhan tolong saya, yang ini Tuhan yang masuk campur. Waktu dia mau bisnis, Tuhan kau masuk campur dalam bisnis saya supaya bisnis saya maju. Waktu dia keluar mau pergi minum arak dengan kawan, Tuhan yang ini jangan masuk campur. Ya, jadi banyak perkara seperti itu terjadi. So itulah, kalau kita pikir balik, menolak Tuhan ikut cara gelap, yaitu cara dosa, apakah itu berlalu? Sedangkan ketua yang buat dosa itu pun masih takluk kepada Tuhan. Ya, so don't fall into the spirit of lies. Don't fall into the spirit of lies. Oke? Jadi kita lihat ayat 13 itu, 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat